sacred feelings of people who profess Islam. Moreover, it brings about even more acute extremist sentiments. You remember those people who went into the office of the newspaper and they simply shot everyone. It was terrible. So freedom has to stem from inside, and it is to involve respect for everyone. You need to think about who your actions can affect. I said today that Russia is a multi-ethnic, multi-religious state, and we have it in our blood to treat the traditions and one another in general with great respect. And this is a very good groundwork that allows Russia to exist as a multinational, multi-ethnic state. And I can feel that in other countries we see that this culture is somewhat lacking. Of the freedom of religion, this is also an insult to the sacred feelings of people who profess Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Inilah beberapa fakta tentang nasib para penghina Nabi Muhammad, mulai dari tewas mengenaskan hingga dibayangi ketakutan dalam hidupnya. Seorang kartunis Swedia yang menggambar kartun Nabi Muhammad SAW secara terhina, tewas dalam tabrakan mobil pada Minggu 3 Oktober kemarin. Tapi, dia bukan satu-satunya orang yang menghina Rasulullah SAW. Berikut nasib para kartunis dan jurnalis yang pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Lars Vilks. Kartunis Swedia ini menggambar sosok Nabi Muhammad SAW dengan penghinaan, yakni manusia bertubuh anjing. Dia memamerkan karikaturnya pada 2007 dan memicu kemarahan umat Islam di dunia. Karikatur itu membuatnya hidup di bawah perlindungan polisi. Selama bertahun-tahun, nyawanya menjadi terancam karena karikatur yang dia buat. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Swedia saat itu, Fredrik Reinfeldt, bertemu dengan duta besar dari 22 negara muslim dalam upaya untuk meredakan situasi akibat ulah sang kartunis. Puncaknya pada minggu kemarin, Vilks yang sedang berpergian dengan 2 orang polisi menggunakan mobil, mengalami kecelakaan dengan sebuah truk di dekat kota Markyard, Swedia Selatan. Vilks dan 2 orang polisi itu pun tewas mengenaskan. Stefan Carbonnier. Dia adalah jurnalis dan kartunis majalah satire Prancis Charlie Hebdo. Pada November 2011, kantor majalah Charlie Hebdo dirusak tepat sebelum edisi terbaru majalah itu diterbitkan. Edisi tersebut berjudul Charlie Hebdo dan menyindir Nabi Muhammad SAW yang seolah-olah digambarkan sebagai seorang editor tamu. Sharp dan 2 rekan kerjanya di Charlie Hebdo kemudian meminta perlindungan polisi. Penggambaran sosok Nabi Muhammad dalam bentuk apapun tentu membuat umat muslim marah, dan hukuman bagi pelakunya tidaklah ringan. Hingga pada September 2012, seorang pria di La Rochelle menyerukan untuk kepala Sharp di dalam sebuah situs web. Setelah itu, Sharp menjadi daftar paling dicari organisasi. Sharp kemudian mengajukan izin untuk dapat membawa senjata api untuk membela diri, meskipun permohonan itu tidak pernah disetujui. Pada 7 Januari 2015, kantor majalah Charlie Hebdo diserbu kelompok bersenjata. Sharp mendapat ganjaran yang setimpal. Sharp beserta 9 rekannya tewas dalam insiden penembakan. Kurt Westergaard. Pada tahun 2005, kartunis Denmark ini menggambar sebuah karikatur tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang mengenakan bom di sorbannya. Karikatur ini tentu saja memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia. Tidak sedikit negara yang bereaksi terhadap penerbitan karikatur itu. Pembuatan karikatur tersebut bahkan sampai menyebabkan konflik diplomatik dan konflik di beberapa negara. Karikatur itu juga memicu kerusuhan dan serangan terhadap beberapa kedutaan besar barat di negara muslim. Setelah menggambar karikatur yang menghina itu, Westergaard menerima banyak ancaman yang sangat menyiksa hidupnya. Akibatnya, dia menghabiskan hidup di bawah perlindungan polisi.
Westergaard akhirnya meninggal di usianya yang ke-86 setelah menderita penyakit komplikasi. Karsten Justy. Dia adalah jurnalis Denmark dan mantan pemimpin redaksi Jyllands-Posten, sebuah surat kabar bersirkulasi besar Denmark. Justy terlibat dalam kontroversi setelah penerbitan beberapa karikatur Nabi Muhammad pada September 2005. Setelah penerbitan karikatur itu, Justy hidup di bawah ancaman bersama para staf Jyllands-Posten. Senasib dengan Lars Vilks, Charles Carbonnier, dan Kurt Westergaard, kini Justy juga tidak bisa merasakan hidup tenang. Ia harus meminta perlindungan polisi karena akibat ulah yang ia perbuat. Ia juga masuk dalam daftar yang diburu. Yang terakhir adalah Flemming Rose. Dia adalah jurnalis Denmark, penulis dan senior follow di Cato Institute. Sebagai editor budaya dari sebuah surat kabar, dia bertanggung jawab atas penerbitan karikatur kontroversial Nabi Muhammad pada September 2005. Penerbitan karikatur ini tentu saja membuat kegaduhan di dunia internasional, terutama di negara-negara muslim yang tersakiti hatinya. Karton yang paling terkenal oleh Kurt Westergaard menggambarkan sosok Nabi Muhammad dengan sebuah bom di sorbannya. Setelah penerbitan karikatur itu, kehidupan Rose menjadi sangat berbeda. Ia harus hidup di bawah lindungan polisi hingga hari ini. Pada November 2015, Rose mengumumkan bahwa dia pensiun dari surat kabar Jyllands-Posten. Namun, hal itu tidak menghapuskan apa yang pernah ia perbuat. Itulah beberapa kisah dari para penghina